Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio Dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya, dimanapun anda berada, puji syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini tanggal 27 Ramadan 1444 Hijriah, kita bersama lagi dalam acara ini. Moga-moga kita semua memperoleh Lailatul Qadar pada malam ini. Karena itu jangan sampai diabaikan solat sunat Lailatul Qadar dan amalan-amalan dianjurkan dilaksanakan pada malam Al-Qadar seperti ini. Antara lain, di samping solat sunatnya yang 2 rakaat dengan qul Allah jadi ayatnya 7 kali, dan telah salam baca istighfar 70 kali, maka dosa kita, dosa ibu bapa kita ikut diampuni Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan malaikat menanam pohon, kemudian buatkan istana, mengalirkan sungai dalam sorga, dan diperlihatkan tempat kita di dalam sorga sebelum ajal kita tiba, sebelum roh kita tercabut. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Sampai itu juga kita dianjurkan agar supaya bersedekah, kemudian beristighfar, kemudian perbanyak amalan-amalan lainnya seperti tasbih dan sebagainya. Moga-moga pengertian kami ketemu Lailatul Qadar malam ini. Apalagi disebutkan bahawa kalimah Lailatul Qadar 3 kali dalam Al-Quran disebut oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali kalimat Lailatul Qadar disebutkan. Lailatul Qadar hurufnya berjumlah 9. 3 kali 9 27. Maka para ulama banyak menyatakan Lailatul Qadar turun pada tanggal 27 Ramadan seperti pada malam ini. Karena itu tadi kita anjurkan pada para jemaah kita selong agar supaya malam ini jangan tidak solat sunat Lailatul Qadar, jangan tidak sedekah, jangan tidak berdoa beristighfar pada Allah Ta'ala, jangan tidak baca Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril bersabda pada Nabi SAW, Ya Muhammad, rak'atani fi lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min darbis sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Yang maknanya 2 rakaat salat sunat ya Muhammad yang dikerjakan umatmu lebih afdal, lebih baik bagimu, bagi umatmu daripada berperang 1000 bulan pada Bani Israel. Pada malam Al-Qadar ini Allah memandang umat Islam dengan pandangan penuh kasih sayang dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita kecuali 4 golongan. Na'udzubillah, jangan sampai masuk 4 golongan niki Pak Hanafi, Pak Saprudin, okay? Pertama, mudminul khamri, tukang teler, tukang mabuk, tukang narkoba. Tadi kita melihat beberapa kabupaten dihancurkannya minuman keras, ribuan botol, demikian pula narkoba, ekstasi dan lain-lainnya. Semua dihancurkan. Dan tadi kita menonton ada berapa orang artis, 8 orang artis ditangkap karena mereka sedang pesta narkoba di satu tempat, satu ruangan. Laki perempuan ditangkap juga. Tak jadi lebaran, tak jadi yaitu pesta lebaran. Kasihan mereka. Dan yang kedua, tidak dapat ampunan Allah
Orang yang durhaka sama ibu bapa, bangga sama ibu bapa, tak taat sama ibu bapa, tak sapaang ibu bapanya, tak tegur sapa ibu bapanya. Mereka tidak dapat ampunan dan rahmatnya Allah. Dia mereka yang mutuskan silaturahim, sampai sekarang masih putus hubungan silaturahim. Belum saling mengunjungi, belum saling memaafkan, belum saling tegur sapa. Yang keempat, musyahid, orang menyimpan rasa kedendaman, kebencian, iri hati, dengki kepada sesama umat Islam. Mereka juga tidak mendapatkan ampunan Allah di malam yang mulia ini. Oh, lacur mereka tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar 1000 bulan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang kita sebutkan untuk diamalkan pada malam ini. Jangan sampai luput. Okay? Mungkin nanti setelah solat Lailatul Qadarnya kita baru tahajud. Okay? Atau sebaliknya, tahajud dulu baru solat sunatnya. Mudah-mudahan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, menyambut datangnya Idul Fitri, Nabi menyebut ada 5 macam 5 malam tidak akan ditolak segala doa dan doa hamba yang berdoa dengan ikhlas. Pertama, malam Jumat. Yang 2 malam Idul Fitri, 3 malam Idul Adha, kemudian malam Nisfu Sya'ban dan malam Asyura. Silakan pada mencari malam mulia ini untuk berdoa. Sekarang ini adalah malam Jumat dan Lailatul Qadar. Doa kita akan dikabul Allah Subhanahu Ta'ala. Kan itu mintalah yang terbaik. Mohon pada Allah yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, untuk dunia dan akhirat kita. Ada satu doa yang Nabi sangat mengajurkan kita. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Selamat dunia akhirat. Kita mohonkan kepada Allah, moga-moga jadi kenyataan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban kita untuk melaksanakan yaitu mengeluarkan fitrah yang kurang sedikit 3 kilogram beras, lebih 2,5, lebih sedikit. Jadi antara 3 kilo dengan 2,5 kilo, 2,7 lah begitu. Itu satu gantang, satu fitrahan. Dan kami sudah menerima fitrah untuk anak yatim jompo sekitar insya-Allah 2,5 kintal sudah. Dan uang sumbangan sudah sekian juta rupiah. Alhamdulillah pada semua pengusaha yang ada dalam kota Selong Pancor yang ikut serta memberikan derma sumbangannya. Moga-moga Allah membalasnya. Dan Allah memberikan pengusaha umur, kesehatan sampai ketemu Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita menjawab tanyaan dari pelunggu Sami yang sudah tiba. Saya buka kacamata dulu supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaan pertama, apakah boleh kita mengirimkan pahala Fatihah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia? Itu sebagai doa kita, para pendengar. Di dalam Fatihah itu segala doa ada di sana. Hingga terhimpun Al-Quran 30 juz, 114 surah ada dalam suratul Fatihah. Hingga Fatihah disebut induk Al-Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Kemudian sebutan yang lain yaitu Fatihatul Kitab, kuncinya Al-Quranul Karim. Disebut juga sab'un minal masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang oleh kita umat Islam dalam solat dan maupun di luar solat. Karena itu maka Nabi mengatakan Al-Fatihatu lima quri'at laha. Fatihah menurut niat orang yang membacanya. Niatnya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu bapa kita yang sudah meninggal. InsyaAllah sampian. Kita berniat dengan baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kenangan jiwa batin, insya-Allah. Kita berniat mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, insya-Allah.
Sudah berniat mudah-mudahan murahkan rezeki yang halal insya-Allah. Al-Fatihah lima quri'at laha. Fatihah menurut niat orang yang bacanya. Dikuatkan oleh sabda Nabi, Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda dengan niat apa saja mau anda. Demikian luasnya. Sampai seorang pastor membaca doa pakai suratul Fatihah waktu pertemuan tokoh agama sedunia di kota Beirut, Lebanon. Ditanya wartawan, Tuan Pastor, kenapa pakai doa Fatihah ini kan miliknya umat Islam? Dia jawab, tidak ada doa seindah susunan doa Fatihah, katanya. Tinggi. Masya Allah. Dalam Al-Quran dan surah Fatihah ada sebutkan tentang 3 golongan manusia. Yang pertama golongan manusia yang disebut alladzina an'ama Allah alaihim. Yang kedua ad-dallun. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang maghdub alaihim. Siapa mereka yang an'amta Allah Allah, nggih. An'ama Allah alaihim. Siapa mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang dapat tunjuk hidayah dan mereka amalkan tunjuk hidayah itu sesuai dengan tentuan Allah dan Rasulnya. Itu namanya alladzina an'ama Allah alaihim. Kemudian al-maghdub, orang dapat tunjuk hidayah tapi tidak mengamalkannya. Tahu kelebihan, tahu keutamaannya, tinggi, tapi tidak mengamalkannya. Itu orang al-maghdub, dimurkai Allah. Ad-dallun, orang dah tahu petunjuk dan tidak mengamalkan sekaligus. Itulah orang-orang yang sesat kehidupannya dunia akhirat. Nauzubillah min dzalika. Karena itu para pendengar, jawaban pertanyaan pertama, boleh kita baca Fatihah, mudah-mudahan diampuni Allah dosanya almarhum ibu bapak saya. Al-Fatihah. Gitu kita ucapkan. Sir Al-Fatihah dengan rahasia kandung dalam surat Al-Fatihah. Ada mengatakan tidak boleh kita nyebut sir Al-Fatihah dengan rahasia kandung dalam surah Fatihah. Tak boleh. Bid'ah dhalalah finnar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada mengatakan kenapa tidak bisiril kahfi gitu katanya. Coba. Baik, biarin mereka berpendapat demikian. Seorang pembantu rumah tangga sedang sholat, dipanggil oleh majikannya. Kebetulan majikannya orang Cina. Gimana ya? Mau dibatalkan sholat padu. Tidak dibatalkan bisa jadi marahin. Mungkin perlu beritahu sebelum sholat. Bos, majikan, saya minta izin sholat dulu sesuai dengan agama saya. Bagi majikan yang mengerti, paham daripada pendapat agama satu sama lain, menghormati agama lain, maka pasti dia akan mengizinkan anak buahnya bantu rumah tangganya untuk sholat, baru dia lanjutkan pekerjaannya. Karena itu adalah termasuk hak-hak azazi manusia, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka tidak boleh orang Islam dia larang sholat demi untuk kerjaannya. Demikian. Jadi harus dia beritahu sebelumnya, saya mau sholat tuan majikan. Jangan dipanggil waktu sholat, perintah waktu sholat. Itu bahayanya. Kalau dia lanjutkan sholat, tidak taat kepada pimpinan, bisa jadi marah dia. Karena itu beritahu sebelumnya dengan hormat, Bapak majikan, saya sholat lebih dahulu paling 5 menit saja gitu. Baik. Kemudian mohon ampunan memakai suratul Fatihah untuk mayat orang sudah meninggal. Sama dengan tadi. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan amal ibadat iman Allah, dosanya diampuni Allah, ditempatkan dalam taman sorga, di dalam kuburnya jadi taman sorganya. Siril Fatihah, bagus dan bagus seperti itu. Baik, demikian. Kemudian berikutnya, betulkah manusia mengalami 5 alam? 5 alam dialami oleh setiap manusia. Benar. Yang pertama, alam rohani. Kita masih jadi roh, belum jadi manusia. Lah itu alam yang kedua, alam arham, alam rahim ibu kita. Rahim ibu, kita bersemayam 9 bulan 10 hari.
alam rahim. Dan tak tahu apa di sana. Dan setelah itu alam dunia. Yang kita lahir sampai kita mati. Setelah itu alam barzah selama kita ada dalam kubur. Kadang-kala lebih lama dalam kubur daripada di alam dunia. Setelah itu alam bi'asah. Alam kebangkitan. Bangkitkan dari dalam kubur menuju pada masyar. Setelah itu kita menuju alam akhirat. Imma di syurga wa imma di neraka. Mudah-mudahan kita ada di syurga sama orang alim soleh kita. Tadi ada acara Lailatul Ijtima' di Abror. Okay. Tausiah nasihat dari Bapak Tuan Guru Bajang. Dan malam ini iaitu diadakan kegiatan berupa iaitu acara peringatan nuzul Quran di Masjid At-Taqwa Pancor. Beliau juga akan menyampaikan dakwahnya, pengajiannya. Beliau sudah tingkat nasional sekarang ini. Nggih, pimpinan pusat harian Parti Perindo. Dia juga pimpinan pusat alumni Timur Tengah, khususnya Al-Azhar Kairo. Beliau sebagai PBNWDI. Beliau juga menjadi komisaris Bank Syariah Indonesia. Wakil komisaris Bank Syariah Indonesia. Jadi sudah menasional. Kita melihat di mana-mana beliau mengadakan acara yaitu tabligh akbar. Sama tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan tanda yang baik, tanda yang baik. Untuk itu kita doakan. Juga syukran kasih la ummina. Syukran kasih kepada Ibunda Wakil Gubernur atas bantuannya, lebih-lebih pada Bapak Tuan Guru Bajang. Saya mengucapkan syukran kasir, jazakumullah khairan kasir wa sa'atan atas kebaikannya. Baik para pendengar, itu dia. Sekurang-kurang kita membalas kebaikan dan jasa orang adalah dengan doa. Kalau bisa dengan lebih dari itu, dengan materi. Kalau tidak, ya kita mohonkan keselamatan baginya. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa memberikan kamu suatu kebaikan, wajib kau balas yang setimpal. Yang kebaikan orang pada 100.000, kita balas 100.000 kalau mampu. Tapi kalau tidak, minimal kita doakan. Mudah-mudahan Allah membalas dan mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan, keberhasilan. Amin. Allahumma amin. Nabi kabarnya Ibu Hajjah Mariana Wahab. Kita ikut yang yatim nanti hari Kamis, 2 hari sebelum Lebaran di tempat yang sama. Ikan pula Bunda Ibu Hajjah Muhammadul Karimah, Ibu Hajjah Muhammadul Karimah yang ada di Pancor, Laut Masjid, anggota PWRI. Mudah-mudahan Ibunda sehat selamat. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sumbangannya datangkan kebaikan rahmat bagi Ibunda Hajjah. Demikian pula yang lainnya. Moga semuanya dapatkan balasan-balasan dari Allah pada bulan Ramadan. Satu kebaikan dibalas Allah 1000 kali lipat ganda. Man qadha li akhi hajatan fi Ramadan qadallahu alfa hajah yaumil qiyamah. Siapa-siapa menyampaikan hajat saudaranya bulan Ramadan, Allah membalasnya 1000 kali lipat ganda, 1000 kali lipat ganda. Dan mau dibalas satu kebaikan, dibalas 1000 kali lipat ganda. Mudah-mudahan jadi kenyataannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pertanyaannya. Jadi betul 5 alam yang akan kita alami. Kemudian alam akhirat adalah terakhir, imma di syurga, amin, imma di neraka, na'udzubillah. Kemudian ada anak muda sering berzina waktu muda, maka diampuni taubatnya oleh Allah, terima taubatnya oleh Allah. Kalau dia betul-betul taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pun masa muda pergajul, masa muda bajian, jahat dan nakalnya luar biasa. Tapi setelah dia dewasa, lagi sudah berkeluarga, dia taubat nasuha, Allah terima taubatnya karena Allah Maha Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat hamba dan Maha kasih sayang.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tu firman Allah. Hai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, taubat nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan segala dosa-dosamu dan masukkan kamu ke dalam syurga penuh nikmat. Ayo pada bertobat walaupun dulu hidup kita kelam, gelap gulita. Sekarang tobat nasuha bulan Ramadan, disebut bulan taubat. Maka mari kita banyak bertobat di bulan niki. Mulai merubah hidup kita yang tadinya kelam. Compang-camping hidup kita, banyak campur dosa maksiat. Sekarang kita berniat untuk bertobat nasuha, perbaiki diri. Besok selesai lebaran, kita semakin lebih baik daripada sebelumnya. Tanda ibadah puasa kita terima Allah, telah ibadah puasa kita lebih baik pada sebelum puasa. Tanda tarawih kita terima Allah, setelah tarawih bulan Ramadan telah lebih baik. Demikian pula ibadah lainnya. Tanda ibadah terima semakin lebih baik. Haji umrah diterima, setelah pergi haji umrah semakin lebih baik. Hajinya umrahnya mabrur diterima Allah. Itu dia, kan itu mari perbaiki diri untuk kehidupan kita ini. Amin. Allahumma amin. Okay. Demikian. Masya Allah. Kami sering menangis mendengarkan suara azan. Apalagi kalau azan Makkah, azan Madinah. Okay. Tersentuh hati kita. Demikian pula di dalam solat juga sering menangis. Apa boleh demikian? Sangat dianjurkan, sangat bagus. Berarti dengan kita menangis dengan suara azan. Apalagi situ ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bahagia, mari beruntung, mari selamat. Tak ada bahagia tanpa solat, tak ada untung tanpa solat, tak ada Nabi masuk surga tanpa solat. Terenung dan seterusnya. Kita dulu sering malas solat. Teringat semuanya, nangis. Nangis yang paling baik. Dia waktu solat menangis. Nabi kita sendiri selalu nangis dalam solat. Nabi kita sering nangis, selalu nangis dalam solat. Itu juga sahabat-sahabat Nabi. Sina Abu Bakar, Sina Umar. Pada nangis dalam solat. Bahkan Sina Utsman. Kalau melihat kubur, beliau pasti menangis. Waktu bicara surga tidak nangis, bicara neraka tidak nangis. Tapi kalau melihat kubur beliau nangis. Tanya sahabat, kenapa ya Khalifah Utsman perlu nangis kalau liwat kuburan? Beliau mengatakan, karena kubur itu menentukan. Kalau orang dapat nikmat dalam kubur, nanti di akhirat lebih nikmat dari itu. Kalau dia disiksa dalam kubur, nanti di akhirat dia akan lebih tersiksa di akhirat nanti. Nah itu aku menangis, kata beliau. Baik, okay? Jadi boleh nangis dalam solat, boleh nangis dalam azan, boleh nangis dalam baca Quran. Gimana hukumnya seorang ayah membiayai anaknya sekolah atau madrasah dengan uang hasil riba rentan? Banyak si ayah perpinjamkan uang pada orang. Bang rontok apa? Hasilnya dipakai biayai anaknya yang masuk ke madrasah atau sekolah. Ya haram dong, haram, hukumnya tidak boleh. Mau jadikan anaknya nanti anak nakal, anak jahat jadinya. Jangan sampai biaya anak dah sekolah makan minumnya dari barang yang haram, hasil riba, hasil curi, tipu daya dan sebagainya. Nabi bersabda, satu suap makanan haram yang kau makan dibeli dari uang haram 40 hari. Solat nadma Allah, doa tidak kabul-kabul. Apalagi bukan satu suap, satu piring. Bukan hanya satu piring, satu ponjol. Bukan hanya satu ponjol, tapi sekian kilo. Kita makan hasil dari yang haram. Maka ibadah kita dari Allah, doa kita tidak kabul-kabul. Oh sayang, 1000 sayang. Semoga Allah berikan kita jalan yang halal. Amin. Allahumma amin. Kenapa berbeda ibadah kaum laki dengan kaum perempuan? Ya fisiknya saja sudah berbeda. Fisik laki-laki kan auratnya dari
atas pusat sampai bawah lutut. Kaum wanita seluruh tubuhnya itu adalah merupakan aurat baginya, kecuali wajah dan telapak tangan. Tu solat semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Di sana sudah kelihatan. Nanti dalam ibadah pun mereka berbeda. Kalau laki-laki umpama berdiri untuk solat, agak kakinya renggang, okay? Kemudian waktu angkat tangan, okay? Lebih renggang lagi juga. Tapi kaum wanita kakinya lebih sempit dan tangannya juga demikian lebih sempit. Allahu Akbar kita. Okay? Banyak perbedaannya. Kenapa? Karena memang perbedaan kodratnya sudah demikian. Seperti ibu-ibu yang hamil, ibu yang haid, ibu yang nifas, ibu melahirkan, ibu nyusuin. Kaum laki-laki enggak bisa. Sudah diatur Allah demikian. Dalam hal nilai pahala ibadah, bisa jadi kaum wanita lebih banyak pahalanya. Coba aja sabda Nabi. Apabila seorang ibu melahirkan, dan ada yang tahu besar pahalanya waktu dia melahirkan itu. Apabila seorang ibu menyusukan anaknya, sekali anaknya ngisap tetek ibunya, satu pahala sempurna bagi ibunya. 2 tahun anak itu nyusu sama ibunya, satu anak. Berapa kali ngisap susu ibunya? Sebanyak itu pahala bagi seorang ibu. Apalagi bangun pada waktu malam seorang ibu karena anaknya nangis, nah anaknya digigit semut atau nyamuk dan sebagainya, maka pahala ibu bangun tengah malam demi anaknya yang sakit dan sebagainya. Pada pahala laki-laki memberikan modal, memberikan kerjaan pada 70 pemuda-pemuda nganggur. Tu dia, nggih. Jadi ada perbedaan. Kaum laki-laki wajib pergi Jumaat, wanita tidak. Kaum laki-laki wajib pergi yaitu takziah langar, kaum wanita tidak diancur. Kaum laki-laki ngantar mayit kubur, kaum wanita tidak. Itu contoh perbedaan kita. Memang karena perbedaan kudrat kita. Keadaan kita kaum ibu hamil, kaum ibu merawat anak kecil bayinya, kaum laki-laki tidak. Karena itu maka berbeda. Demikian, nggih. Maha adil Allah SWT. Seterusnya, apakah dalil memberi syafaat itu ada? Dalam Quran ada, dalam hadis ada tentang memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya Allah juga. Ada orang diizinkan nanti memberikan syafaat. Rasul-rasul, nabi-nabi memberi syafaat pada kaumnya, pada umatnya. Bahkan bisa jadi seorang orang tua memberi syafaat kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya orang saleh, orang taat. Apalagi kalau umur sudah 80 tahun, 90 tahun, ya bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Demikian, Nabi mengatakan, asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku, paling rajin baca salawat untukku. Jadi dari firman Allah ada, dari sabda Nabi Adam menjelaskan tentang adanya syafaat. Karena itu kita mohon syafaat kepada Allah, syafaat Nabi kepada Allah. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina Tuhan. Icanin kaji syafaat Rasul, ya Allah, canin kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan bid'ah haram, minta syafaat Nabi, pada kita mintanya dari Allah. Demikian aneh juga pahamnya, nggih. Baik. Moga-moga kita termasuk orang yang dapatkan syafaat. Siapa-siapa mendengar azan dan dijawabnya azan itu, itu dia baca doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Maka wajibat lahu syafaati yaumil qiyamah, sabda Nabi. Siapa menjawab azan dan baca doa azan, wajib baginya dapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Karena itu jangan malas jawab azan, baca doa setelah azan. Okay? Baik. Ada seorang wanita masuk Islam dalam keadaan haid. Ya boleh. Dia mengucap syahadat waktu dia sedang dalam keadaan menstruasi. Kemudian nanti setelah dia berhenti haid, dia mandi haid dan mandi masuk Islam. 2 kali mandi boleh.
Setelah itu mulailah dia mengerjakan perintah agama seperti solat. Tentu diajarkan. Okay? Baca Quran diajarkan. Supaya orang yang mu'allafah ini, masuk Islam ini, menjadi orang yang bisa baca Quran, bisa rajin solat, puasa dan sebagainya, bersedekah, berzakat harta. Baik, okay? Apa beda kata Allah dengan kata Tuhan? Apa beda Allah dengan Tuhan? Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Okay? Maka lebih utama kita nyebut Allah saja, walaupun dalam hal arti makna tujuan ya sama. Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Maka kalau disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sama maknanya. Tuhan yang Maha Esa Allah. Maka tetapi kan Tuhan itu bahasa kita. Kalau nyebut Allah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab, maka lebih afdal kita baca yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pakai bahasa Al-Quran, bahasanya hadis, di segi boleh ya boleh saja kita nyebut Tuhan yang Maha Esa. Baik, okay. Ada orang tekun puasa tapi tidak solat, lacur dagang tuak. Dia rajin puasa, tahan puasa, solat tidak 5 waktu. Allah, kasihan, percuma. Nabi bersabda, la yaqbalullah min tariki shalah saumahu wala zakatahu wala infaqahu wala itaqahu wala jihadahu. Allah tidak nerima dari orang yang tidak sembahyang, puasanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, biaya pergi hajinya, bahkan memerdekakan budak pun dari mak Allah semua amalannya. Kalau tidak solat, ini namanya sia-sia ibadahnya kalau tidak melaksanakan ibadah solat. Kan puncaknya adalah solat. Miftahul jannah solat, kuncinya surga adalah solat. Okay? As-salam miftahu kulli khairin. Solat itu kunci dari segala kebaikan. Kunci sehat, kunci bahagia, kunci nabi dan rezeki, kunci ilmu. Semuanya adalah dari ibadah solat. Kunci damai akor adalah solat. Kunci terampunkan dosa adalah solat. Semuanya dari ibadah solat kita. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi ada yang bisa puasa, rajin puasa tapi tidak solat. Solat paling-paling 5 menit, puasa kan 13 jam. Dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari 13 jam, bisa jadi 14 jam. Masa yang hanya 5 menit tidak tahan, yang puasa 13 jam tahan kita, okay? Tentu bukan kena beratnya solat, cuma karena malas solat sajalah. Auzubillah, okay? Baik. Wajib pada akikahkan anak baru lahir, lalu meninggal dunia. Gitu lahir, brol dari rahim ibunya, langsung mati. Apa dia akikah? Kalau mau silakan dia akikah. Karena nanti di akhirat anak yang lahir kecil itu pasti masuk surga. Surganya namanya Jannatul Ihtisar, surga khusus. Rohnya berada di atas, yaitu gunung-gunung, bukit-bukit dari kasturi di dalam surga. Kalau sudah diakikah, ia tidak mau masuk surga kecuali bersama ibu bapaknya. Kalau ibu bapak pelit mengakikahkan dia tidak mau bersama ibu bapaknya masuk surga. Dia tidak membela ibu bapaknya untuk bareng masuk surga. Karena itu seyogianya diakikah juga walaupun mati kecil. Kalau mampu, bab akikah hukumnya adalah sunat muakkadah kira-kira, sangat ditekankan pada akikah anak kita. Kemudian, betulkah berakhir anak yatim apabila umur 17 tahun? Para pendengar, saya sudah mengasuh anak yatim, asuhan keluarga yatim piatu yang akan kita santuni nanti tanggal yaitu
2 hari sebelum lebaran. Kita lebaran insya-Allah hari Sabtu. Dan sebelumnya Jumat dan Khamis. Kita nyantuni hari Khamis Ibu Somi. Hari Khamis nyantuni. Ibu Enda, terima kasih. Ibu M. Syafi'i atas kirimannya. Semoga Allah balas berlipat-lipat ganda balasan. Amin. Allahumma amin. Okay. Jadi umur berapa anak yatim masih bertahan? Ya seperti itu. Sebelum 17 tahun umurnya, kiranya dia sudah berhenti jadi anak yatim. Ganti anak yatim baru-baru meninggal dunia ibunya, bapaknya. Sudah 17 tahun, berarti mereka sedang kelas 3 SMA. Okay? Malu juga dia disantunin. Tapi kalau kita niatkan sebagai anak yatim, bukan orang miskin, kita kasih dia santunan. Karena dia miskin. Walaupun umur sudah tinggi, 17, 18, tapi dia miskin. Kita bantu, kita tolong, kita sokong karena dia sedang butuhkan biaya untuk sekolahnya, apalagi nanti kuliahnya. Tetap bantu sebagai anak atau orang miskin, tidak lagi anak yatim. Kemudian, apa syaratnya kambing boleh dikorban? Kambing dikorbankan harus umur 2 tahun atau lebih. Kambingnya sehat, kambingnya gemuk, tidak penyakitan. Itu yang kita sembelih untuk korban kambing. Kalau domba boleh kurang dari 2 tahun. Tapi kalau kambing harus umur 2 tahun. Demikian kepada kita. Selamat berkorban nanti pada Idul. Pada waktu Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Baik, para pendengar. Dah lanjut. Betulkah? Iya, tadi sudah. Apa dapat pahala kalau kita membaca Al-Barzanji, berjanji? Saya dulu sering kali diajak keliling oleh orang tua dan para murid-murid pesantren. Pergi diundang untuk serakalan, apalagi bulan Maulid Nabi. Sering kali diajak dan kita membaca berjanji di situ. Al-jannatu wa na'imu asadul liman yusalli yusallim barik alaih, gitu. Kita baca di dalam berjanji itu pertama adalah riwayat hidup Kanjeng Nabi. Dalam berjanji banyak sekali bacaan salawatnya. Supaya umat Islam tahu tentang riwayat hidup perjuangan Nabi dan banyak membaca salawat pada Nabi karena Allah nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, salawatlah kalian, bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sering-sering, banyak-banyak. Maka berjanji penuh dengan riwayat hidup Nabi, perjuangan Nabi dan juga salawat kepada Nabi, tentu sangat berpahala. Kita lantas serakalan secara berdiri bersama serakalannya. Baik, Kemudian umur berapa Nabi kita pergi ibadah haji wada? Nabi kita kan ibadah haji hanya sekali. Hajinya itu disebut haji wada, haji perpisahan. Setelah itu Nabi tidak haji lagi. Berapa umurnya Nabi waktu itu? Sekitar 62, 63 tahun. Karena setelah beliau ibadah haji, kemudian beliau pulang ke Madinah. Setelah itu pada bulan Rabiul Awal beliau wafat. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 tahun setelah beliau selesai ibadah haji wada, beliau wafat usia 63 tahun. Anehnya, tapi itulah Tuhan menentukan. Kanjeng Nabi umurnya 63. Sina Abu Bakar 63, Sina Umar 63, Sina Ali 63. Rata-rata 63. Jadi pada zaman sekarang umur rata-rata Indonesia sudah yaitu sekitar mau mendekati 67. Rata-rata umur bangsa Indonesia 67. Lombok Timur rata-rata 66 tahun lebih. Ini sekian. Jadi Kanjeng Nabi umurnya tidak terlalu panjang dengan banding dengan umur kita zaman sekarang ini. 63 tahun.
Saya punya orang tua dulu, kepala madrasah, pensiunan, umur 63 tahun. Saya punya istri, meninggal dunia umur 63 tahun. Adik saya, Pak Tuan Guru Haji Nurul Watani, 63. Alhamdulillah, mudah semuanya meninggal dunia husnul khatimah, berjuang untuk agama, untuk masyarakat, untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Baik. Apa kita boleh baca selawat di saat khatib sedang membaca khutbah? Boleh, tapi dalam hati, jangan dengan lidah, kedengar oleh teman nanti. Dan supaya kita dapat menyimak khutbah yang dibacakan oleh khatib, okay? Perlu belakangan kita baca salawat pada Nabi. Kita fokus mendengarkan khutbah yang bisa menjadi pelajaran yang sangat baik dan mendalam maknanya. Ya, ada jadi pedoman hidup kita seminggu ke depan dengan dengarkan khutbah dari Pak Khatib yang memang ahli baca khutbah. Amin. Okay? Memang ada hadis Nabi, siapa-siapa baca salawat padaku 40 kali hari Jumat, dosa-dosanya diampun Allah. Siapa baca salawat padaku hari Jumat 80 kali, dosanya 80 tahun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dengan khutbah, baca salawat dalam hati, silakan boleh. Baik. Berikutnya, gimana hukumnya mengamalkan ilmu tanpa guru? Nah, ini dia para pendengar. Dia ngambil dari kitab-kitab, tak pernah dibimbing oleh seorang guru, tuan guru atau seorang dosen dan seterusnya. Bahasan ulama, siapa-siapa gurunya adalah kitab belaka, kitab doang, tidak dia berguru dari seorang guru, maka pasti banyak salahnya, kelirunya. Siapa belajar ilmu dari seorang guru yang mursyid, berarti nyambung ilmunya sampai Rasulullah SAW. Sanadnya nyambung. Gurunya belajar dari gurunya, gurunya dari ulamanya, ulamanya dari gurunya, sampai pada imam-imam, sampai pada kanjeng Nabi SAW. Ilmunya punya hubungan sanad bertasalsul pada kanjeng Nabi SAW. Itu yang paling abdol. Ilmu nyambung pada Nabi, tidak mungut-mungut dari kitab-kitab. Itu bagusnya. Siapa yang kitab jadi gurunya, pasti banyak salahnya, kata ulama. Baik. Kemudian berikutnya, baca Quran tanpa berwudu. Para pendengar, membaca Quran dalam sholat satu huruf pahalanya 100. Dalam hadis sebutkan. Membaca Quran dalam sholat secara duduk satu huruf pahalanya 50 pahala. Baca Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu pahalanya 25 pahala satu huruf. Membaca Quran tanpa berwudu tapi tidak pegang Quran, tidak buka Quran, maka satu huruf pahalanya 10. Demikian kalau kita tidak berwudu, jangan pegang Quran, pakai hafalan saja. Jangan pegang Quran, bawa Quran, tidak boleh bagi orang yang tidak ada wudunya. Jadi paling bagus baca Quran dalam keadaan berwudu, begitu. Amin. Allahumma amin. Baik. Berikutnya, mancing suatu tempat dan kita harus bayar. Berapapun dapat kita untuk kita. Dapat banyak ya untung, dapat sedikit ya buntung. Dapat tidak ada, maka berarti pocol, bangkrut kita. Sudah mengeluarkan uang, tahu-tahunya kita tidak kebagian untuk dapat ikannya. Kasihan jadinya. Itu dia, InsyaAllah. Jadi cara demikian tidak dibenarkan, tidak boleh. Bisa jadi dia katakan yaitu jual beli, enggak, nah belum dulu dapat. Maka cara demikian termasuk bai'ul gharar, jual beli tipu daya. Jual beli tipu daya. Tidak boleh dalam Islam.
boleh seorang pahlawan dibuatkan patung tanda perhormatan dan jasa. Dalam Islam haram membuat patung untuk manusia. Mempatungkan manusia itu haram hukumnya. Dulu Saddam Hussein karena saking dipuja-puja, sanjung oleh rakyatnya, bikinkan patung besar. Gitu dia jatuh kedudukannya, dia robohkan oleh rakyatnya sendiri. Patung yang mereka bikinkan untuk presiden. Dalam Islam tidak boleh bikinkan patung untuk pahlawan-pahlawan. Bukan gitu cara mengenang jasa pahlawan. Bikinkan bukunya, situ jelaskan tentang kepahlawanannya, silakan boleh. Baik. Bagaimana hukum laki-laki perempuan campur di kolam mandi, kolam renang? Yang laki pakai pakaian yang tidak nutup aurat atau hanya nutup aurat sedikit, pakai celana dalam doang. Yang perempuan pakai pakaian yaitu renang yang tipis, yang kelihatan auratnya. Cara demikian haram hukumnya. Nabi mengatakan yaitu nanti di akhir zaman diharamkan laki atau perempuan masuk ke permandian, karena di situ campur aduk laki perempuan, bahkan dalam keadaan tidak nutup aurat. Haram hukumnya. Jadi maunya khusus laki ya laki, perempuan perempuan. Baik. Di mana hukumnya solat tidak pakai peci, songkok? Rizki boleh ya boleh, sah ya sah, halal ya halal, tapi kan adab sopan santun. Coba kalau menghadap kepada Pak Bupati, Pak Kepala saja, atau pergi midang, pakaian yang paling indah dipergunakan. Kalau menghadap Allah cukup hanya pakai kain, apalagi pergi jamaah, pakai kaos oblong, kaos kutang saja dipakai. Pergi jamaah ke masjid, insyaAllah alangkah naibnya, jeleknya. Maaf. Tentu tidak pas, kalau sempurna. Dari pecinya, bajunya, sampai kainnya. Bagaimana kalau pakai celana panjang? Boleh, siapa larang? Seorang tidak puasa kerana sakit, telah sembuh, belum qada puasanya, dia meninggal dunia. Gimana sikapnya? Dia punya puasa yang ditinggalkan. Kemudian setelah dia sembuh, belum sempat diqadanya, dia meninggal dunia. Maka wajib diqadakan menurut satu hadis, wajib dipidyah menurut Nabi pendapat yang lainnya. Dipidyahkan atau diqadakan oleh keluarga. Mamata wali siamun soma anhu walihu. Siapa meninggal dunia ada puasa belum dikerjakan, wajib diqadakan keluarga. Tapi sebagian ulama mengatakan dipidyah saja, dipidyah saja. Satu hari satu mode. Demikian. Saya solat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Saya menjajakan makanan tiap hari untuk biaya hidup keluarga saya. Para pendengar, kalau makanan itu makanan siap makan, dijual pagi hari, arti kita seakan-akan mendorong orang untuk tidak puasa, untuk makan minum. Tapi kalau anda menjual makanan, di terminal, untuk orang yang berpergian, untuk berbuka dalam perjalanan, tentu boleh-boleh saja. Tergantung anda dan tergantung orang yang membelinya. Kalau orang membeli untuk dipakai berbuka dalam perjalanan, tentu boleh. Tapi kalau niatan kita agar supaya jadi dimakan oleh mereka, masih belum berangkat mungkin di terminal, maka itu tentu keliru dan salah. Karena akan kita mendorong orang untuk membatalkan puasanya. Alangkah baiknya sore-sore lah, hingga mereka akan pakai nanti untuk berbuka puasa. Jangan kita menolong orang untuk
membatalkan puasanya. Dosa kita ikut berdosa kalau seperti itu keadaannya. Iya. Orang solat ada yang pakai azan pertama, azan kedua. Para pendengar biasanya subuh 2 kali azan dan Jumat 2 kali azan. Oh, di Masjidil Haram saya pernah colongan pergi ke Masjidil Haram di dekat Kaabah nunggu waktu. Azan pertama saya tidak kira 2 kali azan. Pertama langsung saya solat sunat yaitu fajar. Dikatakan itu azan pertama, bukan untuk solat subuh. Lama kita nunggu baru kedengaran azan lagi, azan subuh, azan fajar. Yang pertama azan bangunkan orang solat tahajud. Azan kedua untuk mengumumkan solat subuh sudah tiba. Gitu dia. Dia boleh cara demikian. Zaman Nabi pada itu 2 kali azan subuh. Kita tidak biasakan seperti itu. Dan kalau Jumat 2 kali sejak zaman Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga. Sayyidina Utsman dianjurkannya 2 kali azan. Kenapa? Karena umat Islam jauh-jauh tempatnya. Mereka tidak punya jam dan sebagainya. Maka dilakukan azan 2 kali. Azan pertama supaya umat Islam yang jauh-jauh segera bersiap datang ke masjid. Azan kedua menunjukkan bahawa khutbah segera dimulai. Itu tujuannya. Sepakat para sahabat-sahabat Nabi, tidak ada menentang, tidak ada membangkang. Jadi ijma' para sahabat azan Jumat 2 kali. Setelah azan pertama sunat solat qabliyah Jumat. Gitu dia. Baik. Begitu terusnya. Sahkah puasa seorang mengandung hadas besar? Belum mandi maksudnya. Dia melakukan hubungan malam hari. Ini sebelum terbit fajar. Sampai terbit fajar belum mandi junub. Sahkah puasanya? Sah asal dia sudah berniat sebelum terbit fajar. Terlambat mandi setelah terbit fajar baru dia mandi, sah. Yang penting malamnya dia sudah berniat puasa. Tapi kurang afdal dong. Lebih baik langsung mandi malamnya. Supaya gitu. Terbit fajar, solat sunat fajar, lalu itu solat padu subuh. Baik, apa hukum gosok gigi siang hari bulan Ramadan? Boleh dong gosok gigi pada bulan Ramadan siang hari. Asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan, tiba-tiba ada yang nyelonong masuk air atau rasa yaitu odolnya kemasukan, tidak sengaja, batal. Kenapa? Karena berlebih-lebihan, bersangatan, melampaui batas, maka batalkan walaupun tidak sengaja. Tapi sikat gigi boleh, pakai odol boleh, asal jangan berlebih-lebihan. Untuk jaga kemungkinan ada yang tidak tersengaja masuk, batal puasanya. Baik, sebelum disembelih ada hewan korban yang dipingsankan dulu. Para pendengar, cara seperti ini namanya penyembelihan cara mekanis. Sapi atau kerbau yang akan disembelih untuk korban itu dipingsankan. Tapi tidak mati, yang dikadar biarkan sebentar, ya, hidup lagi dia. Saat dia pingsan, mudahkan disembelih oleh tukang sembelih, maka di situ dia sembelih waktu dia pingsan. Tapi tidak mati, masih. Kalau biarkan berapa menit, hidup lagi dia. Maka demikian itu disepakati oleh majelis ulama, boleh hukumnya disembelih. Potong lehernya supaya gampang, tidak ngamuk-ngamuk. Gitu dia, dibenarkan cara yang demikian itu. Itu namanya penyembelihan secara mekanis. Baik, . Lantas
motong kambing kepalanya sebelah selatan, menghadap ke barat. Memang begitu. Kambing, sapi, kerbau disembelih menghadap ke selatan kepalanya, dia menghadap ke barat wajahnya, mukanya. Supaya menghadap kiblat, digorok dengan baca bismillah lebih dahulu. Bukan hadap ke timur, hadap ke kiblat. Sambil kita baca waktu ngorban, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Demikian kepada anda. Okay? Jadi menghadap ke barat. Tukang goroknya ada sebelah timur. Dia juga menghadap kiblat. Tukang sembelihnya. Baik. Mayat telah berada di masjid. Mana lebih afdal? Disolatkan dulu mayatnya. Baru kita solat jamaah asar. Saya pernah dipanggil oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh ke gedeng beliau. Malam-malam. Sama 2-3 orang. Di gedengnya, di toko kita, lauk masjid. Atau berapa jen, okay? Masih beliau sehat walafiat. Panggil malam-malam. Diberitahu. Solat jenazah setelah solat asar itu khilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tak boleh. Jadi supaya terhindar pada khilafiyah, solat jenazah sebelum solat padu asar. Solat jenazah dulu, baru kita solat asar berjamaah. Langsung mayat dibawa ke kubur. Gitu dia. Okay? Kalau mau menghindarkan hilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tak boleh. Demikian. Okay? Jadi, kalau mungkin disolatkan sebelum solat jamaah asar kita makmum. Tapi kalau dikerjakan setelah asar, tak boleh. Karena baru kumpul jamaah pada waktu solat asar, selesai asar. Tak banyak yang ikut solat jenazah. Baik, demikian beliau terangkan dulu. Jadi supaya terhindar daripada khilaf, langkah indahnya solat jenazah sebelum padu asar. Walaupun dah masuk waktu asar. Baik. Bagaimana mana lebih baik bawa mayat ke kubur dengan jalan pelan-pelan, lambat-lambat, atau cepat-cepat dibawa? Memang ada hadis Nabi, asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Apabila dia orang baik-baik, dia segera mendapatkan balasan kebaikannya. Apabila dia itu orang jahat, maka kita yang masih hidup terbebas dari kejahatannya. Asri'u bil janazah, segera tunaikan kewajiban jenazah, makamkan jenazah. Nabi mengatakan, apabila seorang meninggal dunia pagi hari, sebelum zuhur sudah mayatnya dalam kubur. Siapa-siapa meninggal dunia telah zuhur, maka sebelum maghrib mayat sudah ada di dalam kubur. Jarang yang begitu mungkin. Okay? Perlu sampai malam hari baru makamkan. Okay? Dan kalau dia orang baik-baik, segera dapat balasan kebaikannya. Tapi kalau orang jahat, kita segera bebas dari kejahatannya. Demikian. Okay? Masya Allah. Ya. Kemudian apakah kita membawanya lebih cepat? Lebih cepat kita melihat memang. Kalau TV gitu orang bawa mayat lebih cepat. Okay? Supaya kena yang hadis tadi. Segera kalau orang baik, segera dapat balasan kebaikannya. Kalau orang jahat, kita segera bebas dari kejahatannya. Kemudian, si mayat tidak pernah solat. Bahkan suka mabuk-mabukan. Kau wajib solatkan mayatnya. Tetap wajib walaupun orang yang meninggal ini tidak suka solat. Suka mabuk, teler. Okay? Kalau tidak disolatkan, ya semua kita berdosa. Tetap wajib solatkan. Kalau tidak ada orang banyak datang, maka keluarganya lah wajib solatkan. Okay? Demikian kepada anda. Sama dengan orang yang mati menanggung hutang. Nabi tidak mau solatkan orang yang mati menanggung hutang. Sama dengan orang mati bunuh diri. Nabi tidak mau solatkan mayit yang mati bunuh diri. Tapi keluarganya suruh solatkan. Yang berhutang juga keluarganya solatkan. Nabi tidak mau solatkan. Termasuk juga yang tidak mau solatkan oleh Nabi kita mayatnya adalah wanita-wanita mati tidak dalam ridha suaminya.
Hai Siti Fatimah, kata sampai engkau meninggal dunia, belum dapat ridho suamimu, Sayyidina Ali, aku tidak akan solatkan mayitmu ya Fatimah. Sabda Nabi, di 3 golongan. Nabi tidak mau solatkan mayit. Orang mati nanggung hutang, orang mati bunuh diri, seorang perempuan mati tidak dalam ridho suaminya, tidak disolatkan mayitnya oleh Nabi. Menunjukkan jeleknya, jahatnya. Auzubillah min dzalika. Demikian, okay? Lanjut. Gimana hukumnya suami yang suka marah-marah, sedangkan kami sudah punya anak 7 orang? Apa ada doa untuk mengatasinya? Masya Allah. Apa ada doa mengatasi suami suka marah-marah? Al-ghadabu minas syaitan wa syaitan minan nar. Marah dari setan, setan itu dari api. Maka orang yang suka marah segera berwudu, supaya api yang nyala segera disiram oleh air wudu, berhenti dia marah. Itu caranya, nggih. Dan ingat, la taghdab, tadkhulul jannah, sabda Nabi. Jangan suka marah, pasti kamu akan masuk syurga. Tanda orang yang takwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa mengendalikan amarahnya, emosinya, dan suka memaafkan kesalahan orang. Itu tanda orang betul-betul takwa. Ya, kalau dia suka marah-marah, suka emosi, tersinggung, bukan ciri orang takwa, tanda orang ketakutan. Demikian namanya, nggih. Ya Allah. Zaman sekarang banyak orang demikian. Baru kita lihat di TV, seorang anak kandung membunuh ibu kandungnya gara-gara uang. Ya, bunuh ibu kandung sendiri. Berapa lama hukumannya? Lebih 15 tahun, bisa seumur hidup. Kemudian berikutnya, doa iftitah yang ada dalam hadis Nabi. Doa iftitah ya. Ya, sama dengan doa yang kita baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa anallahu bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hadis Nabi juga. Atau doa yang lain, Allah ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas abyadul minad danas. Itu juga termasuk doa iftitah, boleh dipakai. Yang pertama boleh pakai yang kedua. Ada kedua hadisnya. Baik. Apa hukum non-Islam mengucapkan hamdalah, mengucapkan salam, membaca takbir? Oh, non-Islam ya, mengucap hamdalah. Saking syukurnya, senangnya, alhamdulillah rabbil alamin. Ada kita lihat orang yang non-Islam, tapi kalau ucap salam dan alhamdulillah, pasih betul. Okay? Dan dia non-Islam. Ya, kita mau larang maunya. Kemudian tentu dia tidak dapat pahala karena tidak dasar keimanan pada Allah. Dia baca takbir Allahu Akbar katanya. Apa yang dikerjakan tidak dasar keimanan pada Allah, maka percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Baru diterima amal ibadah kalau kita itu beriman. Nalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal soleh, baru diterima amal solehnya. Iya. Sahkah pernikahan seorang laki-laki dengan iparnya? Dengan ipar ya. Kalau iparnya, istrinya sudah meninggal, ya boleh ngambil iparnya. Atau
dia ceraikan istrinya, habis iddah dia kawin dengan mantan iparnya. Tapa sakit hati istri pertama kalau sang suami kawin dengan mantan iparnya. Bisa gila nanti sang istri pertama karena suaminya kawin dengan adik iparnya. Anak gadis yang kecelakaan sampai hamil, apa boleh dinikahkan? Nikahkan pada tanggungjawab yang laki. Nikahkan. Hamil oleh pacarnya. Gimana sekarang? Nikahkan dengan pacarnya itu. Bagi tanggungjawabnya. Okay? Masya Allah. Jangan diaborsi kalau sudah besar, apalagi bernyawa. Umurnya sudah 4-5 bulan. Anak dalam perut, kekasihnya dikawinkan, patang jawab. Iya. Sah, nikahnya sah. Diulang lagi nanti, enggak. Telah melahirkan, enggak diulang nikahnya, enggak. Itu yang dapat daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak tiri kawin dengan anak tiri. Sudah kawin dengan ibunya, dia kawini anak tirinya. Tidak sah. Tidak sah kalau dia sudah berhubungan dengan si ibunya anak itu. Tapi kalau belum berhubungan, dia cerai. Kemudian dia ambil anak tirinya jadi istrinya, boleh. Kawin dengan anak tiri, okay? Sedangkan dia tidak pernah berhubungan dengan ibu daripada anak tiri tersebut. Kalau sudah berhubungan, tidak boleh. Haram, anak kandungnya sendiri jadinya. Anaknya sendiri. Kasihan, okay? Kemudian, mana lebih bertanggungjawab? Suami atau mertua? Para pendengar. Tentu suami yang paling bertanggungjawab kepada anak yang ditinggal mati ibunya. Seorang anak atau dua orang anak tinggal mati ibunya. Pada siapa dia? Kepada kakeknya atau kepada ayahnya? Pada ayahnya. Okay? Pada sang suami. Jangan tanggung jawab terhadap anak tinggal mati oleh sang istri, seorang dua orang. Mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk menyekolahkannya, umpama sang suami tidak tanggung jawab, suami tidak mampu, ya boleh si mertuanya yang ikut menanggung anak itu sekolah. Boleh kawin dengan sepupu. Sepupu itu artinya misan. Sangat boleh-boleh. Kawin dengan sepupu, misan. Okay. Mengapa solat Jumat khutbahnya duluan? Solat Id belakangan. Memang khutbah Jumat syarat sahnya solat Jumat. Tapi kalau khutbah Id tidak jadi syaratnya solat Id sah. Tanpa khutbah aja solat Id sah. Tidak ada khatib, tidak ada. Kenapa tidak datang? Sakit gigi. Boleh solat Id hanya solat doang, tidak ada khutbah. Karena khatibnya disiapkan, ternyata sakit atau kecelakaan. Auzubillah. Tapi ke solat Jumat wajib didahului oleh dua khutbah, baru solat Jumatnya sah. Situ perbedaannya. Gimana hukum sujud tidak melipat kaki, jari-jari kaki? Para pendengar, wajib kita melipat jari kaki kita dalam sujud kita. Okay? Jangan tidak lipat. Jari kakinya lurus ke belakang terus. Tidak didirikan jari kaki itu okay? Pada telapak kakinya. Harus okay? Jari-jari kakinya berdiri. Dilipat. Bukannya dibiarkan lurus gitu. Baik. Terus. Dari siapa? Mana batas tahiyat awal? Apakah boleh membaca Sayyidina? Para pendengar, batas tahiyat awal juga dalam baca salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kata kelolosan wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sana tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir tambah lagi. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lanjut. Wa minna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. Demikian. Nggih, tahiyat akhir. Tapi kalau tahiyat awal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kali sambung wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh membaca sayyidina. Tanyaan berikut, bolehkah kita menjamak solat maghrib, asar dan maghrib karena kita sekolah sore? Tak boleh dong, tak boleh. Karena dia kuliah sore, maka dia gabungkan asar dengan maghrib. Ya asar waktu asar, maghrib waktu maghrib. Harus ada waktu untuk pergi solat. Orang rapat-rapat saja atau di persidangan saja mereka skor selama solat asar, umpama solat zuhur, umpama. Baru lanjutkan. Maka kita juga demikian. Kuliah kita minta di skor dulu, di pending dulu, di break dulu selama kita solat. Jangan utamakan belajar tapi solat kita lalikan. Tidak dapat berkah ilmu nanti. Atau boleh begini caranya. Solat asar akhir waktu, solat maghrib awal waktu. Seakan-akan jamak, padahal tidak. Asar pada akhir waktunya, maghrib pada awal waktunya. Seakan-akan jamak tapi tidak jamak. Jamak suri namanya. Gambaran jamak. Gimana hukum orang yang umi mengikuti orang qari? Ya, umi artinya orang tak qari, orang tak pasai bacaan Qurannya. Ikuti imam yang qari. Sekaligus dong belajar. Orang jadi makmum yang belum qari ini belajar bacaan imam. Itu hikmatnya kita solat berjamaah supaya kita yang kurang pasai, kurang lancar, supaya kita belajar bacaan yang sesungguhnya dari Bapak Imam. Itu hikmahnya solat jamaah. Bagi kita belajar bacaan benar daripada Pak Imam. Ya. Apakah tidak baca surah pada rakaat kedua solat maghrib, maka kita harus sujud sahwi. Baca ayat dalam solat itu hukumnya sunat hayat, bukan sunat abad. Dikata kita tidak baca, tidak apa-apa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Lupa ayat maupun sengaja tidak baca, tidak diganti dengan sujud sahwi. Yang diganti sujud sahwi, lupa kunut atau lupa duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, ganti dengan sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi. Gimana cara kita meletakkan tangan waktu solat, waktu berdiri? Setelah kita takbir Allah Akbar, tangan kita sedekap. Tangan kiri di bawah, tangan kanan memegang pergelangan tangan kita di atas dada kita. Demikian, jangan di bawah pusat, turun rendah itu. Seperti ini. Cara kita meletakkan 2 tangan waktu solat sedekap, di mana tangan kiri digenggam oleh lapak tangan kanan. Enggak kelihatannya agak miring, padahal sebetulnya tidak miring. Baik, itu dia para pendengar. Kemudian, berapa jarak musafir? Boleh jamak, boleh qasar. Jarak musafir boleh jamak 81 km. 81 km. Kalau di Pulau Lombok tidak ada. Untuk jamaknya ke Bali, ke Sumbawa dari Lombok, maka boleh jamak, boleh qasar. Baik. Solat qabliyah subuh di rumah, solat padunya di masjid. Kalau masjidnya dekat, kalau musolanya dekat, boleh. Solat sunat fajar di rumah, solat padu subuhnya di masjid musola dekat rumah, boleh.
Saya juga kebetulan rumah dekat musola, maka saya solat sunat fajar di rumah, kemudian pergi ke musola untuk solat padu subuh berjamaah. Tentu boleh, tenggi. Baik. Apa boleh solat sunat setelah iqamat? Para pendengar, kalau kita mulai solat sunat setelah mulai iqamat, saya jadi nanti terlambat solat jamaahnya. Lebih baik kita tunggu, yaitu selesai iqamat, solat berjamaah kita. Kalau lebih besar pahalanya daripada kita sibuk dengan solat sunat, tapi nanti solat padunya berjamaah di tengah waktu. Itu dia. Kalau masih panjang waktu, silakan tahiyatul masjid dulu. Kemudian kita ikut berjamaah. Baik. Apa-apa solat sunat dianjurkan berjamaah? Ya banyak. Solat Idul Fitri, Idul Adha, solat gerhana bulan, solat sunat istisqa. Itu disunatkan kita untuk berjamaah solat. Solat tarawih, solat witir, solat tahajud, itu semua boleh berjamaah. Bahkan untuk mendidik anak kita biasa solat sunat duha, boleh berjamaah solat sunat duha. Itu dia. Makasih pada anda. Qobliyah subuh ada, ba'diyahnya. Qobliyah subuh ada, tapi ba'diyahnya tidak ada. Memang demikian Nabi menganjurkan. La solat ba'da subuh tatlu asy-syamsu, la solat ba'da asri hatta taghrubu asy-syamsu. Tak boleh solat subuh, solat sunat setelah solat padu subuh. Tak ada solat sunat setelah solat padu subuh sampai matahari terbit. Tak ada solat sunat setelah solat padu asar sampai matahari tenggelam. Itu dilarang oleh Nabi. Ada ketentuannya. Gimana hukum mandi hadas besar? Rambut tidak dibasahin karena baru disalonin. Rambutnya baru masuk salon dengan biaya banyak. Tak sah dong. Tak sah. Jangankan rambutnya dibasuh semua, satu hal lain tak kena air, maka tak sah mandi junubnya. Di kulli sya'ratin janabah, tiap rambut itu adalah mengandung junub. Tentu wajib dibasuh merata. Baik. Apa hukum karpet masjid tak pernah dicuci? Ya, suatu saat dicuci dong. Kasih upah pada anak-anak muda. Pergi mencucinya di sungai, di kolam dan sebagainya. Dan dijemur sama-sama karena berat. Jangan sampai karpetnya sudah bau, terlalu lama dipakai, tak pernah dibersihkan. Baik. Apa saya berdosa? Ibu saya meninggal, tidak pernah solat dalam hidupnya. Kalau anda tidak berdakwah, tidak menganjurkan, tidak nasihati pas solat, anda berdosa. Ibunya sampai meninggal tidak sembahyang. Maka si anak yang tidak menganjurkan, nasihatin orang tuanya solat, si anak ikut berdosa, ikut dapat laknat Allah. Karena ibunya tidak mengerjakan ibadah solat. Kenapa tidak dinasihati? Kenapa tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melaksanakan muru ahlaka bisolat, suruhlah keluargamu solat. Perintahlah keluargamu, anakmu solat. Demikian ada anjurannya dalam hadis dan anjurannya dalam Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, suruh keluargamu solat dan kamu harus sabar, tidak boleh berhenti untuk menyuruhnya sampai mau mengerjakan ibadah solat. Baik. Kemudian siapa berniat zakat fitrah untuk anak dan isteri? Ya sang suami. Suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, untuk isteri yang ditanggungnya. Dia berniat, ni zakat fitrah anak saya, ni zakat fitrah isteri saya, diserahkan pada yang
berhak menerima fakir miskin. Iktikaf dan tahiyatul masjid apa untuk orang, setiap orang masuk masjid, betul. Iktikaf untuk orang yang masuk ke masjid, berniat iktikaf di masjid. Dan orang yang tahiyatul masjid, masuk masjid, tak boleh duduk dulu. Solat sunat tahiyatul masjid dulu. Jadi dua dapatnya. Solat sunat tahiyatul masjid dan berniat iktikaf di masjid walaupun hanya sebentar. Mungkin 5 menit saja dia di masjid, dia sudah berniat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Baik. Gimana hukum mukmin yang maksiat disembahyangkan mayatnya serta disaksikan bahwa ini orang baik-baik dan dia itu seorang yang maksiat? InsyaAllah. Tetap wajib solatkan. Karena kalau kita katakan bahawa orangnya baik-baik, kita baik sangka kepada Allah, 4 tahun sebelum mati dia sudah tobat, sebelum mati sudah tobat, hingga kita berhak mengatakan dia sudah baik. Dia orang baik-baik. Kalau tidak benar, ya serah kepada Allah saja. Gimana hukum mayat yang dimutilasi, dipotong-potong tubuhnya? Apa setiap potongan yang jumpai dimandikan, dikapani, solatkan, dimakamkan? Betul dan betul. Karena ini zamannya orang memutilasi mayat. Dia bunuh mayatnya, dia potong sampai 60 potongan. Ada yang sampai 3-4 potongan. Itu zaman Nabi pernah jumpai sebuah jari tangan. Jari tangan sahabat. Karena dilihat dari cincin yang dipakai pada jarinya itu terbangkan oleh burung-burung pemakan bangkai. Orang tahu ini adalah miliknya sahabat ini, betul. Yaitu meninggal dunia. Nabi perintah mandikan, kapanin, solatkan, kuburkan. Hanya jari tangannya saja disuruh dimandikan, dikapanin, disolatkan, dikuburkan. Demikian. Jadi setiap ketemu, kita mandikan, kita basuh, dan kita kapanin, bungkus, disolatkan, dikuburkan. Baik. Murid bersalah pada guru, lalu minta maaf. Gurunya tidak mau maafkan. Hati gurunya itu pendendam ya. Dendam itu dosa tiada ampunan. 3 macam dosa tiada ampunan. Syirik, sihir dan dendam. Siapa dendam dosanya ada ampunan. Apalagi sampai bulan Ramadan, dia dendam, maka ibadah Ramadan dari Allah, ampunan Ramadan dari diberikan Allah padanya. Dendam. Apa salahnya si murid sehingga guru tidak mau maafkannya? Kan Allah mengatakan wa antaqu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan, maka itulah derajat takwa yang paling tinggi. Bagaimana hukum pakai pengeras suara sampai larut malam terganggu orang? Oh, ini sama dengan pertanyaan kemarin di Abror, pengajian kita di Abror, okay? Seperti ini pertanyaannya. Keliwatan mempergunakan pengeras suara sehingga kita yang solat di musalla sangat terganggu. Jangan demikian dong, okay? Jangan dikeraskan betul, mengganggu yang lainnya. Mari kita raih orang. Tasamuh namanya, tenggang rasa pada orang lain. Dengan puasnya aja pakai pengeras suara. Tadarus sampai jam 12 malam di masjid. Dilihat-lihat, tahu-tahunya tadarus hanya 2 orang. 2 orang pakai pengeras suara luar sampai ganggu orang. Akhirnya orang bertanya, apa niatnya? Jangan pamer, sum'ah. Ada seorang pemuda umur baru 17 tahun. Dia mencabut ubannya. Meski boleh, ya boleh. Cabut uban. Jika orang sudah masanya ubanan, mencabut uban berarti mencabut cahaya iman dari kepalanya. Ingat, siapa yang sudah sampai umur ubanan, tiap ubannya itu memberikan pahala baginya. Naikkan derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Jadi banggalah dengan beruban. Jangan disemir warna hitam atau warna lain.
Karena dari tiap rambut, helai rambut yang ubanan, kita dapat pahala satu, dapat diampun dosa kita satu, derajat kemuliaan kita satu. Mencabut uban berarti mencabut yaitu cahaya keimanan. Demikian, okay? Tanyaannya, mengapa Allah menciptakan wanita Adam? Dapat nyebut wanita Adam, pun Nabi Adam. Waria, wanita pria, begitu. Jangan wanita Adam. Tadi Nabi Adam disebut sana. Wanita yang bertingkah laku seperti pria, pria bertingkah laku seperti wanita, padahal dia laki. Itu menunjukkan maha kuasanya Allah menciptakan manusia. Tapi wanita pria itu ada yang laki, ada yang perempuan. Semua makhluk Tuhan itu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Wanita pria itu juga demikian. Kalau dia cenderung bergaul dengan wanita berarti dia laki-laki. Kalau dia cenderung bergaul dengan wanita berarti dia yaitu hunsa, perempuan. Itu dia. Okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mohon maaf, minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya ucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada semua pendengar kami yang ada di Pulau Lombok maupun di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha dan rahmat Allah, diterima puasa kita, diampun dosa kita. Makasih ada doanya. Yang mau tanya, apa sah wuduk kita sedangkan di bak air yang 1000 liter isinya, tempatnya saat ampung air ada kotoran tikus, tak pakai masak, minum, mandi, nyuci dan lain sebagainya. Pun kita sudah kuras, ada aja kotoran yang masuk lagi. Masak terus tiap hari kita kuras, limas airnya. Bagi wuduk kita sah. Apa airnya suci? Pertama, airnya suci. Karena airnya lebih 2 kolah itu. 1 kolah itu sama dengan 216 liter. Ini 1000 liter baknya. Walaupun masukkan kotoran cicak tidak berubah, tetap suci. Pakai wuduk, pakai mandi, pakai minum, pakai memasak, pakai mencuci. Sah hukumnya. Karena lebih 2 kolah. Kalau kurang 2 kolah, kena najis ya. Semuanya najis. Pun tidak berubah. Tapi kalau kena najis, airnya banyak. Sampai 1000 liter, kemudian dia berubah, baru najis. Kalau tidak berubah, tidak najis. Jadi boleh pakai mandi, bersuci, mencuci, memasak, minum dan sebagainya. Malum airnya besar, kayak kolam gitu. Baik, makasih pada anda. Lanjut. Buat Tuan Guru dalam bacaan salawat Nahdhat Ain berbunyi watabtaha alaina, atau dibaca watabta alaina. Watabtaha dong, engkau membukakan bagi kami, kau membukakan rahmat, pintu ampunan, pintu rezeki kepada kami. Watabtaha alaina tarzuqana wa tahfadhana taghfir lana wa li jami'il muslimin. Gitu dengke. Makasih. Lanjut. Dari siapa kenangan? Pak Tuan Guru tiang bertanya. Makasih ada doanya nggih, selamat ya Idul Fitri. Gimana Bapak Tuan Guru hukumnya anak lahir sebelum nikah? Anak lahir sebelum nikah. Nah haram ya? Bila laki-lakinya bertanggung jawab, dia akui perbuatannya dan dinikahkan, apa sah anak tersebut jadi anaknya? Siapa nikahkannya? Si ayah? Tak boleh dong, bukan anaknya.
Mana haram itu nggih. Apa laki-laki itu berdosa? Ya, pasti berdosa. Karena sudah bertanggungjawab, walaupun sudah tanggungjawab, tapi dosanya berzina sampai nggih lahir anak itu sudah dosa besar. Terima kasih nggih. Iya, dia tidak boleh jadi walinya, nggih. Dia berdosa, dia nggih wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya anak sama ayah sudah 2 tahun, enggak akor, enggak pernah berjumpa pada bulan Lebaran, sudah sama baik, nggih. Bicara, bercanda lewat HP. 2 tahun tak tegur sapa, betapa besar dosanya. Sekarang sudah akor, dah bisa nyambung. Ya syukur alhamdulillah. Moga-moga mereka tobat nasuha dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan menjaga silaturahim orang tua dengan si anak. Ridha Allah pada ridha ibu bapa, murka Allah pada murka ibu dan bapa. Itu dia nggih. Jadi si anak harus aktif. Orang tua juga aktif supaya anaknya jadi anak yang bakti kepadanya. Nggih. Sehingga sama-sama selamat sama baik. Tidak mutus silaturahim. Siapa mutus silaturahim sebelum mati, pasti mereka akan dapat persekot azab dari Allah Ta'ala. Sabda Nabi. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya tiang warga NWDI Pancor? Tapi semua Tuan Guru tiang suka mendengar pengajiannya. Ada pengajian, tiang hadir. Tiang ambil yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk, ya tiang jauhkan. Dari Pak Saprudin. Boleh demikian. Kalau pengajiannya berupa caci maki, fitnah dan sebagainya, jangan didengar. Tapi kalau pengajiannya lurus, benar, silakan didengar, diikuti, disimak, diamalkan. Tapi kalau sudah mulai melenceng, pengajian berisi fitnah, adu domba, maka jangan didengarkan, jangan diperhatikan. Anda akan ikut dapat dosa, karena ikut libat dalam fitnah, serta caci maki, serta tuduhan-tuduhan kotor dan keji. Itu dia, nggih. Makasih Pak Saprudin. Ya. Pak Tuan Guru, apa hukumnya kalau ada orang keras suaranya, suka sama tiang? Ya, enggak suka sama tiang. Tiang senyum dan mengalah. Itu paling bagus. Wan ta'fu aqrabu littaqwa. Apabila engkau maafkan orang yang demikian, kamulah orang paling tinggi derajat takwamu di sisi Allah Ta'ala. Wal'afina 'anin nas. Ciri orang yang takwa adalah memaafkan kesalahan orang. Orang belum minta maaf, kita sudah maafkan dia. Okay? Maka perbuatan kita perbuatan paling mulia, tanda orang takwa. Okay? Paling dekat derajat takwanya orang yang pemaaf. Itu dia. Okay? Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Baik. Dari siapa? Pak Tuan Guru. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kalau pergi niatkan doa itu untuk diri maupun untuk orang lain, istri, anak, saudara, famili, kerabat, ibu, bapa, kawan dan sebagainya, maka kita pakai anna, fa'fu anna. Semua kita kena. Tapi kalau fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Anda doa dimaaf. Pak Ustaz anda ikut serta dimaaf. Pendengar setia anda ikut kena. Istri, anak, orang tua anda kena. Kenapa? Untuk diri doang. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pada malam ini, tanggal 27 Ramadan, bisa jadi malam ini turun Lailatul Qadar. Sila pada berjaga-jaga,
intip Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir manik Nabi. Saya jadi tanggal sekarang 27 Ramadan, mudah-mudahan pengut yang kami kena pun tak melihat tandanya. Pokoknya pada malam itu turun Lailatul Qadar, para malaikat turun dengan malaikat Jibrilnya, maka insya-Allah kita kena Lailatul Qadar 1000 bulan. Amin. Baik, makasih. Ya. Ini dia. Mana lebih bagus yang punya istri sudah dirujuk waktu masih iddahnya, tapi bapa dan ibunya menikahkan anaknya sama laki-laki lain. Tapi mertua itu sudah meninggal dunia. Mana bagusnya dia memaafkan, tapi masih berat maafkannya. Kenapa harus dendam? Kenapa mesti harus dendam? Biarkan sudah. Memang sampai sana jodoh kita. Cari orang wanita lebih baik, yang soleh dan sebagainya. Sebanyak kok. Di pasar Pancor itu banyak. Mau berapa truk di sana? Janda-janda bahenol banyak. Yang masih ting-ting banyak. Janda-janda tua banyak, tinggal pilih. Kenapa mikirkan yang sudah tidak setia lagi? Banyak gantinya. Biar dia dapat dosa, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Baik. Saya ada waktu sedikit. Pak Tuan Guru, apa bagus kita sholat tarawih di musola? Satu malam di musola cuma 10 rakaat. Witir 3 di rumah bisa sholat tarawih 20 rakaat. Witir 3. Para pendengar, tarawih 20 rakaat sesuai dengan ijma' para sahabat. Witirnya 3, 23. Tarawih lanjutkan. Witir ya witir saja. Jangan selang-seling. Salat tarawih diselingi dengan salat hajat. Diselingi dengan salat sunat taubat. Lanjutkan lagi. Tidak demikian. Tarawih 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Jangan selang-seling. Salat tarawih 10 rakaat di masjid, nanti sisanya di rumah. Kenapa tidak lanjutkan saja berjamaah di masjid, biar lebih besar pahalanya. Datang berdiri, duduk. Dia witir 3 rakaat. Witir boleh di rumah. Boleh kita kerjakan witir di rumah. Selesai tarawih, witir belum, kita nanti kerjakan witir di rumah. Kalau memang kita tidak tahan. Tapi jangan tarawih diselang-seling dengan ibadah lainnya, solat lainnya. Makasih, nggih. Dari segi sah ya sah. Lanjut. Ya. Yang ingin bertanya apakah boleh kita berfitrah? Iya, berfitrah 2 orang ke satu rumah. Boleh aja. Di rumah itu ada seorang ayah, ada seorang kakek, sama-sama miskin. Dan serahkan fitrah kita kepada si ayah dan si kakek di rumah itu, atau si nenek. Boleh aja, satu rumah 2 fitrahan kita berikan. Satu rumah 2 fitrahan. Boleh. Okay? Untuk si ibu, bapak dan seterusnya. Iya. Dari siapa? Pak Tuan Guru, ada yang titip pertanyaan, boleh enggak tarawih 4 rakaat dan witirnya karena kurang sehat, tapi setelah merasa sehat lanjutkan tarawihnya, boleh enggak seperti itu? Iya. Para pendengar di Pancor nih, di Pancor, baik. Kalau memang kita tidak sehat ya, boleh kita tarawih sambil duduk, kalau tidak sehat berdiri. Atau kita kerjakan di rumah cara duduk. Di masjid cara duduk juga boleh. Orang semua berdiri, sholat tarawih kita duduk karena kurang sehat. Kalau tidak sehat boleh kita kerjakan tarawih di rumah. 4 rakaat. Ya genapkan 20 sesuai dengan
kesepakatan para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Semuanya mengerjakan tarawih 20 rakaat. Kemudian yang 8 rakaat itu adalah tahajud Nabi, tahajudnya Nabi. Itu dia nggih. Dari segi sah ya sah juga. Pancor, Masya Allah. Lanjut. Tinggal dikit. Pak Tuan Guru Nunasang yang bertanya apa boleh di akhir kunut subuh yang tambah dengan doa Allahumma afina azaban nar fid dunya wal akhirah. Iya. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah syarri dunya wa syarril akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh tambah dengan demikian nggih. Sebenarnya kunut itu aja sudah demikian cukupnya bacaan kunut itu dengan doa-doa yang kita harapkan. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait. Mau ada di situ sebetulnya nggih. Baik, makasih. Kunut witir bulan Ramadan. 3 kali lagi kita tarawih para pendengar dan sampai kita su'ul khotimah, jadilah husnul khotimah sampai akhir Ramadan. Tetap istiqomah ibadah kita. Bagaimana hukum membayangkan atau menghayalkan seorang yang bukan mahram kita, maka di sana bisa dikatakan zina hati. Betul dan betul. Bayangkan termasuk zina hati, tentu lebih ringan, hanya membayangkan, menghayalkan. Hati ada zinanya, mulut atau lidah ada, mata, telinga, tangan, kaki, sampai pada alat perabot kita ada zinanya. 8 macam zina. Zina hati termasuk menghayalkan, bayangkan daripada seorang wanita yang kita cintai atau kangen. Semuanya zina. Tentu ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat tentu zina dengan kemaluan. Begitu. InsyaAllah. Boleh kita bunuh tikus. Panjang cucuknya yang di bawah tikus ya. Dibolehkan kita membunuh tikus. Ada beberapa macam binatang yang kita boleh bunuhnya. Baik tanah haram maupun di luar haram. Termasuk yaitu ular, tikus, cicak dan sebagainya itu boleh dibunuh di tanah haram maupun di luar tanah haram. Baik, lanjutkan. Pak Tuan Guru, apa hukumnya diembung lepas ikan? Diembung ikan dilepas sudah besar-besar, dipancing, bayar tiket 100.000 ikannya masjid, uangnya untuk masjid. Kan itu termasuk jual beli goror. Dikatakan beli ikannya di dalam air. Nanti kalau sudah keluar uang 100.000 terus tidak ada yang kena, tidak ada morot, artinya sal dia rugi. Itu termasuk jual beli yang disebut bai'ul gharar, jual beli tipu daya. Ada yang dapat ya senang, yang tidak dapat ya marah, kecewa dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Kalau jual beli ya harus semuanya dapat untung, dapat barang, dapat uang. Ini uangnya keluar tapi ikannya tidak ada yang kena, maka tentunya sal jual beli tipu daya. Tidak boleh cara demikian. Masih ada waktu sedikit. Dengar. Pak Tuan Guru, kalau kita potong ayam, arah mana yang terbaik, apa doanya? Para pendengar, tentu kita dari sebelah timur. Kepala ayamnya hadap ke barat. Kemudian kita gorok, baca bismillah sudah cukup. Dah cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bismillah saja, penting adalah yang menyembelihnya orang Islam. Apalagi tentu baca bismillah, memulai suatu yang baik harus dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita gorok,
kita dari sebelah timur, kepala ayamnya sebelah selatan hadap kiblat. Demikian hingga ayamnya betul-betul gitu berkah. Saya mau jawab tinggal 1-2. Ya, Pak Tuan Guru, dia mau tanya bolehkah ngasih anak cucu saya zakat uang? Kalau kembali kepada kita, beri anak, beri cucu kembali kepada kita. Beri ibu bapak kembali pada kita, tidak boleh. Orang jadi tanggungan tidak boleh menerima zakat, fitrah dan sebagainya yang bukan tanggungan kita. Kalau kita berikan zakat pada ibu bapak, berikan zakat pada istri, kepada anak, berarti kembali pada kita. Yang demikian itu tidak demikian, berikan pada orang. Sedangkan anak, istri, ibu, bapak, nafkah wajib kita berikan, bukan zakat. Baik, supaya jangan zakatnya keluar di rumah gitu. Pak Ustadz, yang zakat uang, bolehkah saya dikasih anak yatim juga? Bolehkah dikasih anak yatim? Iya, kami juga seperti itu. Kami minta sedekah, sumbangan, fitrah, zakat kepada para muslimin, muslimat. Kemudian kita nanti bagikan pada anak yatim piatu. Paling sering disebut anak yatim dalam Quran. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama. Berikan kebaikan, telah kita beri keluarga, berikan pada anak-anak yatim kita. Supaya barokah rezeki yang ada pada kita. Para pendengar, bentar lagi. Apakah jatuh cerai lewat SMS? Istri bilang mau pisah dan dibalas SMS oleh suami dengan ucapan, kalau kamu mau pisah, silakan kita pisah. Kalau itu jawabkan di depan istri, ya jatuh. Kalau di depan SMS, pakai SMS, maka perlu nanti diselesaikan di pengadilan. Apa pengadilan menjatuhkan atau tidak, kan itu perceraian itu harus melalui pengadilan agama supaya tanggung jawab itu. Ada surat cerai dari pengadilan, besok lusa kalau kawin si laki si perempuan maka bisa gampang, tak khawatir KUA untuk mengawinkannya. Sudah resmi nikah di pengadilan agama. Dan pakai SMS bisa jadi bukan suami, bukan istri, orang lain, sehingga menjadi masalah nanti. Demikian. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini yang dapat yang sampaikan. Di HP saya masih ada 5 SMS belum kita jawab. Mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita. Dan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah akan datang 1 Syawal. Mohon maaf lahir batin pada semua pendengar dimanapun kami berada. Mudah-mudahan kita selamat, ridha Allah kita peroleh, ampunannya juga, dan ketemu Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ala hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.